Mabes Polri menetapkan Sugi Nur dan Bambang Tri sebagai tersangka kasus SARA, Kamis 13 Oktober 2022. Mabes Polri menetapkan Sugi Nur Harja alias Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Adapun sebagai tersangka, yang pertama adalah SNR dan yang kedua adalah DTM. Kemudian penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu sebanyak 23 saksi dan saksi ahlinya sebanyak 7 orang. Adapun barang buktinya adalah 1 buah flash disk, selanjutnya screen capture dan 2 lembar screenshot postingan video. Mungkin itu saja rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Nanti apabila ada perkembangan lebih lanjut akan dilakukan update. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sepertinya dugaan saya sebelumnya, selain Bambang Tri Mulyono atau si Sugi Nur Harja juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri atas dugaan melakukan ujaran kebencian atas dasar saraf dan berita bohong. Video yang Anda saksikan tadi adalah pers rilis yang dilakukan oleh Mabes Polri terkait dengan penetapan tersangka terhadap Sugi Nur dan terhadap Bambang Tri. Keduanya sedang menjalani pemeriksaan, baik sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus podcastnya yang menggunakan Al-Quran digunakan sebagai alat mubahalah, ujaran kebencian, fitnah terhadap Presiden Jokowi. Maka keduanya pun berpotensi diduga melakukan tindak pidana penistaan agama, politik, penggugat ijazah Jokowi. Tersangka soal konten YouTube Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama. Mereka sebagai narasumber dan orang yang menguasai akun YouTube Gus Nur. Bambang adalah yang menjadi penggugat dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi di Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan perkembangan narasumber atau yang menguasai akun YouTube Gus Nur terkait kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama. Oktober, tersangka atas nama Sugi Nur Harja dan Bambang Tri. Katanya lagi kasus ini berawal dari laporan polisi tertanggal 29 September 2022. Keduanya diseret pasal 156A KUHP, 45A ayat 2 Jongsto 48 ayat 2 Undang-Undang ITE. Polisi menyatakan telah memeriksa 23 saksi dan 7 ahli. Kini Gus Nur dan Bambang Tri masih menjalani pemeriksaan dalam kasus ini. Polisi menyita sejumlah barang bukti yakni flash disk, tangkapan gambar screen capture, dan tangkapan video atau screen video. Bambang merupakan penggugat Presiden Jokowi atas tuduhan ijazah palsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah terdaftar dengan nomor perkara 592 dan seterusnya. Oke ya, itu tadi saya sudah memprediksikan hal itu sejak beberapa hari lalu, bahwa Bambang Tri dipastikan agar ditangkap oleh polisi atas ujaran kebencian, fitnahnya atas ijazah Presiden Jokowi yang dinilai palsu, yang kemudian ditangkap. Dia mubahalah memakai ayat Al-Quran dengan kesombongannya, mengatakan karena Bambangnya itu mengatakan yang tidak percaya dengan Sugi Nur, dikatakan tidak percaya Al-Quran.
itu mencampur adukan Al-Quran dengan hawa nafsu, dengan tuduhan fitnah yang belum tentu kebenarannya. Maka sangat pantas dan sangat layak kalau kemudian keduanya dijerat dengan pasal penodaan agama. Mubahalah itu ada aturannya, ada kata syarat rukunnya. Seperti apa kamu harus dijatuhkan, itu bukan hal sepele, bukan hal buat main-main, sangat-sangat serius. Dan mubahalah itu bisa dilakukan ketika seluruh jalan damai, seluruh jalan normal buntu, baru dilakukan mubahalah. Itu pun harus dari semua pihak yang dihadirkan di satu lokasi dengan persetujuan dalam resiko yang akan diterima loh. Ini belum apa-apa, masih dugaan, masih menjadi jambalan cara membuatnya itu. Ya, karena sangat sepakat kalau pasal penuh udara agama ini dilakukan, dan biarlah mudah-mudahan ini menjadi efek jera bagi keduanya. Dua-duanya sudah pernah menikmati hidup di jeruji besi, tetapi ternyata tidak ada efek jera. Maka mudah-mudahan kali ini akan menjadi pukulan yang berat lagi dan menjadi pelajaran yang lebih berat lagi. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang sangat konyol, yang bisa membahayakan tidak hanya diri dan keluarga mereka berdua, tapi juga bangsa dan negara. Sepertinya dugaan saya sebelumnya, selain Bambang Trimulyono atau si Sugi Nurharja juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri atas dugaan melakukan ujaran kebencian atas dasar saraf dan berita bohong. Video yang Anda saksikan tadi adalah pers rilis yang dilakukan oleh Mabes Polri terkait dengan penetapan tersangka terhadap Sugi Nur dan terhadap Bambang Tri. Keduanya sedang menjalani pemeriksaan, baik sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus podcastnya yang menggunakan Al-Quran digunakan sebagai alat mubahalah, ujaran kebencian, fitnah terhadap Presiden Jokowi. Maka keduanya pun berpotensi diduga melakukan tindak pidana penistaan agama, politik, penggugat ijazah Jokowi. Tersangka soal konten YouTube Gus Nur dan Bambang Trimulyono dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama. Mereka sebagai narasumber dan orang yang menguasai akun YouTube Gus Nur. Bambang adalah yang menjadi penggugat dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi di Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan perkembangan narasumber atau yang menguasai akun YouTube Gus Nur terkait kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama. Oktober, tersangka atas nama Sugi Nurharja dan Bambang Tri. Katanya lagi kasus ini berawal dari laporan polisi tertanggal 29 September 2022. Keduanya diseret pasal 156A KUHP, 45A. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.